nabi-nabi yang ekstrim itu ditolak sama dia, kalau apalagi nubuatannya melawan dia. Karena banyak nubuatan saya itu justru malah menghantam pendeta-pendeta besar. Jadi kan, lah nubuatan saya aja menghantam pendeta besar, ngapain saya di bawahnya dia? Ya kan? Berarti saya harus di atas dia. Benar kata Bang Info Matalensa, Rasul kok di bawah GBI, betul. Rasul itu, apalagi Tuhan bilang saya duduk di depan Pak tua-tua, udah sinode itu kelasnya. Udah sekelas Vatikan, udah berdiri sendiri. Nggak bisa diatur lagi. Nah, nanti kalau saya bilang Roh Kudus Ibu, GBI nggak suka, ya GB-nya setempeleng, bukannya saya diusir. Berarti secara hukum Tritunggal Titanium ini belum legal gitu ya Bang Luga ya, karena yayasan lembaga King of Kim ya, belum legal gitu. Begini, belum legal itu ketika kita masih di bawah kekuasaan suatu gereja, kita bisa dibilang belum legal. Misalnya, saya masih berguru sama pendeta GBI, maka ketika saya belum minta akte notaris, maka saya memang belum legal. Tapi ketika ilmu saya melebihi GBI, maka siapapun tidak bisa melegalkan saya yang melegalkan kepala dia, gitu, ngerti gak? Karena kan saya ini udah rasul. Rasul itu tidak bisa dilegalkan oleh seorang raja ataupun seorang pendeta. Kecuali saya ini bukan rasul, saya cuma pendeta. Saya misalnya pendeta nih kan, saya ajaran saya masih Tritunggal reguler ya, seperti apa tuh, Justin. Nah itu saya wajib, saya harus melegalkan diri, minta akta notaris dari PGI apa itu namanya tuh, Kementerian Agama, minta akta notaris, dan saya harus mengikuti aturan yang sudah ada. Tapi karena saya ini udah rasul, kalau untuk minta akta notaris bisa dari presiden, ya kan? Nah, tetapi gereja-gereja yang di bawah presiden itu, Bimas Kristen tidak bisa lagi mengintervensi saya karena ajaran saya itu udah berdiri sendiri. PGI pun nggak ngerti Roh Kudus Ibu, berarti kan saya udah di atas PGI. Makanya jangankan PGI, Vatikan pun nggak bisa mengintervensi saya karena saya lebih di atasnya Vatikan. Jadi saya cuma mencetak raja-raja yang di bawah saya. Jadi raja-raja yang saya cetak sendiri, ya saya sendiri yang mentabiskan raja-raja gitu, bukannya raja-raja yang mentabiskan saya. Seperti itu. Karena kalau rasul itu kan udah di atasnya raja-raja. Bang Troy ini kan sudah mulai tertarik nih dengan konsep Tritunggal Titaniumnya Bang Luga ya. Nah dia juga punya niatan untuk jadi kaki tangannya Bang Luga. Jadi nanti kalau memang udah terkabul ini Bang Romeo ini, Bang Troy ini jadi kaki tangan. Jangan kaki tangan juga dong, kayak company ya. Tuan Demang nih gua nih, Tuan Demang. Terlalu kasar. Bang Troy ini bisa saya bilang rekan sepelayanan. Iya. Nah itu gaji dia nanti sekitar berapa? Ya kita nggak perlu sebutin anggarannya karena semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang pasti kalau misalnya dana yang masuk ke Yayasan King of King 1000 triliun, nggak mungkin lah si Bang Troy saya kasih 100 juta, iya kan? Itu aja hitungannya. Guys, menggiurkan ya. Masa dana 1000 triliun gue kasih si Troy 100 juta sih, gimana sih? Jadi minimalnya berapa? Ya kau udah mikir sendiri lah, itu nggak perlu diajarin juga, orang udah paham gitu, ya kan? Orang kan ngasih 100 juta ketika di rekening yayasannya tuh paling misalnya ada 20 miliar, ya kan? Tapi kalau udah sampai 1000 triliun, wah itu udah nggak tahu lagi. Itu udah bahaya berat itu. Aku aja sudah masuk di daftar orang terkaya kan. Otomatis kan teman-temanku juga pasti juga orang kaya berat kan gitu. Makanya saya minta semuanya teman-teman yang ada di sini, kita rekan sekalian pelayanan, kita sama-sama mendukung karena ini bukan pekerjaan saya aja sebenarnya. Pekerjaan juga kalian yang ada di sini. Jadi kita sama-sama nih. Kalau saya ngomong visi misi 7 miliar US dollar, berarti itu adalah visi misi kita sendiri, visi misi kita bersama. Jadi kita yang sama-sama mendukung gitu. Karena gue juga nggak akan bisa ngejebolin yang 1000 triliun ataupun 12 triliun ini kalau teman-teman juga nggak mendukung. Jadi kita ini sama-sama maju, maka itu akan jauh lebih dahsyat gitu. Nah, saya kan lo disconnect, lo gabung aja lah kalau kelamaan nanya. Oh gabung masuk Kristen dibaptis. Nanti lo gue kasih. Tunggu. Saya tunggu itu Bang Romeo kan bukan. Putus. Bang disconnect, putus-putus bang, putus-putus. Kurang disertain si disconnect ini kelamaan. Iya sekarang. Sekarang udah bagus.
Iya. Iya Bang Luga. Saya dengan Bang Romeo itu kan punya rencana buka bisnis petilasan atau Apa? bisnis makam lah, Oh, petilasan. kuliner. Kuliner. Bukan. Walaupun bahasa kau bahasa Yunani. Apa tuh? Ya petilasan itu bisnis pemakaman, makam Oh. ini, makam wali. Jadi Oh, nanti bisnis orang itu makam-makam bisa, palsu itu. iya orang bisa datang untuk minta karomah gitu kan. Nah itu kita butuh biaya itu modal sekitar 5 triliun saya dengan Bang Meo ini. Aduh, kau pun bisnis aneh-aneh aja, bisnis pemakaman. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati nggak usah dibetul-betulin makamnya, udah apa adanya aja lah. Kasih semen udah cukup, nggak usah bikin kayak rumah gitu. Orang Islam ini kan kalau bikin makam kan gila. Yang Udah dijual kayak masuknya itu hotel. karomahnya bang, karomah. Karomah, masa Ya. kau minta dana kepada para rasul, minta dana untuk menyebarkan karomah? Semua itu kita berada di bawah naungan Roh Kudus, nggak perlu karomah dari roh-roh lain, cukup Roh Kudus aja kita gunakan. Doakan sembuh, usir setan. Nah, kalau setannya udah pergi, apalagi karomah, apalagi yang mau dibutuhkan. Karomah itu kan juga kekuatan-kekuatan goib, pasti roh-roh jahat juga yang dipanggil, iya kan? Coba gantilah bisnis kau, pakai jual beli apa emas, Bang, mendingan ini bang, saya dibantu bang. apa tuh? Kan lagi dagang nih bang, ya kan modal nih. Ya minimal 100 juta lah. Bisa nggak bang? Gampang itu, yang penting kau bergabung dulu. 100 juta sama 100 Kamu kan sepele. udah berdagang, ya kan? Masa mau dijual lagi tempat dagangnya gimana? Kok dijual sih? Ya, 100 juta toh, bisa lebih Kok tuh. 100 juta? Bukan bang, modal maksudnya modal usaha dagang, bukan dijual. Gampang itu bang, itu masalah-masalah sepele. Yang penting kita Tapi Raden sukseskan kamu dulu. terlalu ngeremehin Rasul Luga. Iya, minimal diundang lah Rasul datang dulu ke toko gitu. Iya. 100 juta 3.000 triliun tuh ngeremehin. Bukan ngeremehin bang, dalam arti ya itu cukup lah, kan gitu. Nggak usah miliar Pokoknya gini miliaran. aja dulu, Raden. Kamu bergabung dulu di kerajaan Tuhan kan. Nanti kerajaan Tuhan nanti akan membantu kamu kan gitu kan. Betul. Nah, ini kan karena kan di kerajaan Tuhan ini kan sistemnya kan tetap ada pemerintahan, ada yang namanya upeti, ya kan? Kita rajin-rajin dulu ngasih upeti, nanti kan ketika ada proyek besar kita bisa support kan gitu. Paham. Semua kan ada istilah namanya menabur dan menuai. Kerajaan Tuhan ini bukan perusahaan yang tiba-tiba kita datang main minta-minta aja, bukan harta yang berjalan, tetapi kan kita harus berkontribusi dulu, menabur. Kalau di dalam Alkitab tuh ada istilahnya namanya menabur akan menuai 100 kali lipat. Ya 100 kali lipat itu memang berlaku dari zaman dulu, ya kan? Misalnya dia nabur 1 juta, dia kadang-kadang memang bisa dapat 100 juta. Itu, tapi menaburan itu dalam artian disebut dalam Alkitab namanya persembahan kasih ataupun persepuluhan. Nah, Paham. jadi kan misalnya gini nih, ada project. Nah, project ini kan membutuhkan yayasan. Nah, sementara yayasan ini kan juga butuh modal kan. Nah, daripada kita menanamkan saham kita di tempat lain, mending kita nanam saham di yayasan Tuhan ini aja. Karena gua bilang, ya contoh lah dulu misalnya kayak si Pabian kan, dia sumbangkan rumah dan tanahnya 7.000 meter. Nah, berarti kita udah ada tempat kan. Nah, berarti sekarang tinggal administrasi yayasan kan. Nah, semoga lah dalam minggu-minggu ini udah cepat jadi yayasannya. Ya udah, kalau udah ada yayasan tinggal kita kantornya kita rapiin, udah kita masukin proposal semua. Mau apa? Mau debat sama Zakir Naik, bikin proposalnya. Mau apa lagi? Mau bikin KKR konser, bangun gereja, ya kan? Wow, itu anggarannya tuh gede itu. Karena kan kapasitas King of King ini kan kapasitasnya dunia, bukan nasional, bukan kecamatan. Kalau udah urusannya debat agama itu udah internasional, apalagi gua kan mainnya sama Zakir Naik, wah udah itu triliun dolar itu. Kalau misalnya gua debat di GBK ataupun di Afrika, raja-raja Timur Tengah bertobat gimana? Triliuner bertobat, dia ngasih persepuluhan atau ngasih persembahan ke King of King Church. Karena dalam penglihatan gue nih, raja-raja Timur Tengah ini akan masuk Kristen, akan bertobat. Jangankan masuk Kristen, orang raja Arab aja belain Israel kok, belain Amerika kok. Cuma Donald Trump aja nggak bisa ngegertak
Raja Salman. Kalau gua bareng sama Donald Trump, kelamaan kau, bukannya kau dibaptis, lu kau. Lu begitu. Tapi kan Donald Trump kan dia bukan rasul, dia cuma presiden. Rasul itu lebih ganas daripada raja. Kalau rasul itu, udah cepetan kau pindah agama kau, kelamaan kau udah kubantu, kurudal pula kau kan gitu. Nah, nanti pun gua akan ngomong gitu sama raja-raja, kelamaan, udah langsung baptis, bikin persembahan, bikin gereja, begitu. Ini kan karena gua ngomong masih di bawah nih. Kalau gua udah ngomong di atas, hilang semua tuh. Raja-raja berlarian semua untuk datang memberikan upeti untuk King of Kings. Ya, itulah pekerjaan Bunda Roh Kudus ya Bang ya. Iya. Gue kayak diingetin Tuhan gitu loh. Lo aja bisa ngegertak orang, kenapa nggak lo bisa ngegertak raja-raja? Bener juga ya gue bilang ya. Bukan kalau ngomong kan gue pengen nampolin aja. Nah lo bikin ke raja-raja begitu tuh, ngomong gitu. Bertobat, tarik mereka, jambak mereka rambutnya. Oh iya bener juga ya. Kalau Raja Salman bertobat, Muhammad bin Salman bertobat, terus Raja Pangeran Timur Tengah bertobat, kok raja-raja minyak gimana? Petrodolar. Selesai. Itu makanya Bang. Jadi pas disentuh itu memang harus dari tangan Bunda. Betul. Ayah itu ketegasan, makanya harus dibarengi dengan kelembutan. Sentuhan Bunda itu sangat efektif ya. Betul nggak Raden? Nah, kita mah kalau udah ada ibu Ya, tuh, sama ya tuh, juga bang. gua aja kalau ketemu nyokap gua udah lama nggak pulang pasti penangis aja kerjanya. Betul. Karena memang kalau sama bokap kita nggak bisa nangis, tapi kalau sama mama dikit-dikit udah mewek aja. Betul. Karena memang kasih seorang ibu itu ini kan sepanjang masa. Kan ada lagi tuh, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa, kan ada istilah. Nggak ada biasa. sepanjang jalan Bang Luga. Apa itu sepanjang apa? Lupa gua apanya tuh kalimatnya. Kasih ibu sepanjang Lupa, masa, iya. gitu kan? Kepada kita, iya, Tak terhingga. betul. Itu dia. Makanya kan Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Siapa Roh Kudus sehingga dia nolak, menentang dia nggak diampuni, itu siapa dia sih? Kalau bukan Tuhan, benar nggak disconnect? Lo ngomong Allah, lo kenal nggak sih Allah? Kan gitu. Kita ngomong Tuhan, kita harus kenal Tuhan secara jelas. Betul. Oh ya, kasih anak kasih ayah kali. Kasih anak sepanjang ingatan, kasih ibu sepanjang masa. Iyalah. Makanya kalau lagu terhadap Bapa dengan lagu terhadap Roh Kudus itu suasananya beda. Ya. Kalau terhadap Roh Kudus itu ada lagunya begini. Holy Spirit, now I welcome in this place. Holy Spirit, now I welcome in this place. Suasananya ngeri ya. Oh, Healed and Father, when was it? Now I welcome in this place. Siapa yang bisa ngalahin lagu sedahsyat itu? Ada nggak lagu yang lebih dahsyat daripada lagu itu? Nggak ada. Daripada lo bujangan, anjir, ngajar. Cari pala kau. Ada Bang Laban nih, Bang Laban lagi di kafe nih kayaknya. Beda kan suasananya kan? Tapi Bang Luga, tugas berat Bang Luga itu sekarang kalau untuk menarik teman Kristen sendiri ini Pak Laban ini kayaknya susah mau Bang. Begini Bang, Tunggu, saya jelasin dulu. Cita-citanya Pak Laban ini justru bergabungnya dia ke Freemason. Freemason ya? Kok nggak pernah kedengeran aku? Dia mau gabung ke Freemason karena begini. Kenapa dia mau gabung ke Freemason? Dia ini kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi cari yang aneh-aneh supaya dapat perhatian. Tolong drumnya tadi sambil disiapin. Lanjut Bang Luga. Iya kan? Jadi Freemason itu kan adalah perkumpulan elit-elit Yahudi
yang memang sudah bersatu dengan Dajjal, iblis. Itulah Freemason. Perkumpulan Sabar, Bang. Ya, dulu. Dajjal, 600. Dajjal itu punya saya Bang Duga. Pakai Ya, istilah Dajjal Jawa, itu Bang Dajjal. bahasa Islam nggak apa-apa, tapi kalau bahasa Kristen lebih kejam lagi, namanya binatang 666, lebih kejam kalau orang Kristen itu ngomong. Nah, jadi binatang 66 atau Dajjal ini adalah jenderalnya Lucifer. Jadi ini masih di bawah Lucifer. Kira-kira nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena kan jenderalnya Lucifer itu kan ada 6 ya. Yang paling hebat itu ya. Pertama adalah Leviathan, Asmodeus, terus Satan itu naga. Ya. Terus siapa lagi tuh? Yang megang timur itu Lucifer. Legion itu sebutan jumlah setan. 12 berapa ya? 6.000 ya, satu legion. Jadi apa tuh? Kalau di kitab Wahyu itu namanya Abaddon. Abaddon itu raja neraka. Nah, jadi 6 pengawal pangeran neraka atau 5 jenderal neraka ini adalah di bawah Lucifer semua ini. Nah, gitu. Nah, jadi gini aja aku tawarkan kepada Laban, tapi susah sih si Laban ini kemarin udah keras kepala sih. Udah lo bertobat lo Laban, lo gabung King of King biar lo gue bantu ntar kontrakan lo. Gimana Ban? Angka 6 itu coba cek dulu lo kan. 6 itu kepalanya dipantat loh. Enggak masalah. Aduh, itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang lu mau bertobat apa enggak? Ini waktunya udah singkat. Kita nggak butuh lagi mau 6 lah. 6 dipantat kan nggak penting. Penasehat itu nggak perlu bertobat. Saya penasehat loh. Penasehat itu banyak kelasnya. Penasehat tingkat jalanan, tingkat kecamatan. Ya, yang paling tinggi itu di kerajaan sorga itu pertama Bapa, Anak dan Roh Kudus, baru 24 tua-tua. Habis 24 tua-tua, masuklah kepada para nabi, baru para gembala, guru. Nah, lo ada di mana? Guru aja lo nggak masuk, gimana lo mau bisa penasehat? Penasehat itu ya para rasul lah, penasehat yang paling tinggi. Kamu tuh domba tersesat Laban, bertobat. Ilmu kota masih cetek. Gimana logikanya? Sedangkan 66 itu ada di dahi katanya. Kenapa ada di dahi 66? Angka kan? Triliun. Nah, siapa yang sering mengatakan triliun? Saya, terus masalahnya kenapa? itulah binatang itu. Lancang. Masa ngomong triliun jadi binatang nggak ada kamu? Dari mana jalannya? Kau ada aja kau. Di dahinya Ngomong triliun, angka terus. Asal muncul angka. Loh, saya bilang sama kamu ya. Saya bilang 12 sama kamu. triliun bang. Sebentar gini ya. Kenapa saya selalu ngomongin angka? Kenapa selalu ngomongin kekayaan? Itu namanya wealth anointing, urapan kekayaan. Tidak semua orang diberikan urapan kekayaan. Ya, ada misalnya Andi Simon, dia diberikan urapan kesembuhan. Jadi kebanggaannya tiap hari ngomong kesembuhan. Rizuli Lubis tiap hari doain orang sembuh. Tapi kalau saya ini, roh yang ada sama saya, urapan sama saya itu urapan seperti Yusuf, Salomo, itu orang-orang kaya berat di muka bumi ini. Abraham, orang-orang terkaya. Ishak itu urapan kekayaan besar. Kalau kata kasarnya itu urapan konglo. Iya, kemarin ya Bang Luga ya, yang 1000 kita doakan itu ya Bang Luga. Ternyata 70% yang sembuh, ya Bang ya, Bang Laban. Itu semua orang kaya Bang Laban. Orang miskin. Karena kenapa? Si Laban ini Kuat bayar. ya bukan gini. Kalau istilah teman saya di Blok M, kalau udah urat miskin, lu ngomongin apa aja miskin. Karena kenapa uratnya aja udah urat miskin gitu loh. Kalau jadi lu mustahil bisa jadi kaya raya gitu loh. Nah kalau gua memang udah dari dulu gua dinubuatin, dari kecil pun gua udah dinubuatin jadi orang kaya raya. Tuh dengerin Pak Laban. Jadi memang Jangan melawan Nabi lagi. bukannya gua ngomongin duit, memang Tuhan kasih gua tugas di perhatiin ya, di 9 pangeran neraka ada satu jenderal yang khusus megang duit namanya Mamon. Jadi Mamon ini adalah kekayaan Lucifer, dia yang pegang gitu. Nah gua ini
tugas gua itu yang megang kekayaan surga. Jadi omongan gua selalu triliun dolar. Bukan. Kenapa? Urapan Kamu sebentar dulu. Kamu cuma ngomongin Sebentar dulu. urapan Datuk Sri Taher. Dia yang lurapi, kamu cuma ngomongin. Begini. Ngeledek ini Begini Nabi. Kurang Begini ya. ajar ini, kamu jangan Gua macam-macam kaya. sama Nabi kamu. Sebentar ya. Gua kaya karena jago debat. Datuk Sri Tahir kaya karena buka rumah sakit. Beda. Udin, Etot, makanya udah jari. Buat kelewatan. Kita itu kan kaya harus ada bentuk usahanya. Nah, misalnya Datuk Sri Tahir, dia buka rumah sakit di mana-mana. Dia menjadi konglomerat. Kalau gue bukan buka rumah sakit, level gua itu berkata-kata dengan hikmat. Sekali pukul, bop, jatuh putus kepalanya. Beda, ucok baba. Goblok, kalau banget sih jadi orang. Jadi Bang Laban, mujizat terakhir itu. Laban belum paham nih. Jadi Laban begini, belum paham ini. begini, dari cara bicara gua pun, dari cara bicara gua, Lawan terus nilainya dari udah kemarin tinggi. lawan terus sudah bilang jangan Iya dilawan kan? Nabi. Kenapa gua bilang, Tuhan aja pernah gua mimpi ya. Tuhan bilang sama gua, tiba-tiba gua dapat penglihatan, gua seperti bertinju gitu. Ketika gua mukul sekali, Tuhan bilang, anakku, ketika lo pukul, itu nilainya 2 triliun. Dia bilang begitu. Iya. Nah, Tuhan yang ngomong sama gua sekali pukul 2 triliun. Jadi bukannya mulut gue yang ngomongin duit, Tuhan yang ngomongin duit ke gua. Karena gua dipercayakan urapan konglo surga. Nah, kalau lo kan gembel akhirat. Neraka jahanam. Berarti Bangke. sifatnya kekayaan apa ya, halusinasi ya, itu ya kan? Nah, inilah manusia orang miskin. Memang manusia gembel satu ini memang sudah bisa dilabeli urat Ini miskin. aku heran Purworejo. Nabi. Cuma aja takluk sama Nabi. Ini Pak Laban Tahu nih malah- babunya cuma, tahu bukan cuma babunya dari karena babu. Kamu sadar Juma itu, waduh. Makanya kamu jangan meninggikan diri, kamu merendahkan diri. Kau gabung supaya kau nggak diinjak-injak terus, nggak dihina-hina oleh para rasul. Nggak pernah loh, Oke. saya hina loh, nggak pernah. Nggak bisa, Kalau kamu nggak perlu dihina, kamu memang adalah makhluk terhina. Tuh lihat ya. Kalau gue perhatiin ya, ketika gue ngomong itu langsung orang tuh jatuh mental. Nah, itulah nilainya 7 miliar dolar as melalui perkataan gua. Kalau lo kan pengen kaya, masih pengen jual sabu-sabu. Ya kalau gua kaya nggak perlu jual sabu-sabu. Memperkatakan kebenaran. Makanya mau jadi sebenarnya Yesus itu nggak suka duit loh. Dia obrak-abrik itu meja trading itu. Meja trading lu itu. jangan mengatakan seperti itu karena memang lo orang miskin. Kita juga udah tahu lo orang susah. Astaga. Kemarin di Jokomale Juma ini anak dua lah sama siapa lagi satu lagi tuh. Robert kemarin sama Robert. Iya, ada satu lagi orang itu habis lah nih orang gue setempelan. Gue bilang si Laban ini tadinya baik, kenapa jadi bahan tempelengan kau di rumahnya Juma aja gue maki-maki kau. Aduh, Udin, bertobatlah kau. Tapi kayaknya kau nggak bisa bertobat lah. Karena kau Kalau dimanfaatkan di sana jadi hiburan, makanya ketempeleng. Aduh, dimanfaatnya. Mana mungkin Juma bisa memanfaatkan saya? Juma aja bilang, ketika saya masih di Facebook, Bang Luga sudah tampil di media-media terbuka. Udah debat terbuka gue sama Moko kita, Juma masih di Facebook. Otak ada di mana sih, Udin? Makanya Ini lu Luga. otak dulu kerjaan kau. Ini Luga, Juma sama Handi pernah bisik sama saya. Kalau Luga biarin aja, dia udah salah. Kita pelihara aja kesalahannya katanya. Juma itu Lawan. si Handi sudah Iya. telepon saya. Coba tanya Hendy, Bang Hadi Luga, Selebes. tolong, Bang Luga, sebentar ya. Saya itu sering ditransfer duit ya. Bang Luga, tolong, saya nggak minta tolong. Kenapa? Tolonglah jangan serang Bang begitu. Kenapa ya Bang? Nah udahlah Bang. Si Handi aja pernah ngomong, kita itu nggak bisa lawan Luga. Bang Juma aja disikat sama Luga kata Handi. Itu ngomong. Kalau Juma aja ku sikat, siapalah kau Laban, siapalah kau disconnect. Kau cuma kucing. Jangan lawan opung, ini opung kau. Iya, jadi kau tuh sengaja dipelihara. Memang kau udah Apa salah. coba jurus kau apa? Laban TV, kau mau buka TV, nama TV kau Laban, ya kan? Bisa. Kau juga nggak pernah buka live.
Laban tuh punya visi loh. Kecuali kau buka gereja, kau dirikan gereja misalnya 15 gereja. Ini kau dari TikTok masuk ke TikTok yang satu, tiba-tiba kau masuk ke room ateis, tiba-tiba kau ganti agama kau di situ. Siapa lo kau Laban? Datang kau, aku lagi didukung sama Juma, kau marah-marah kau. Akhirnya Juma bilang gini sama kau kucing, kata Juma. Enggak, begini ya. Lensa. Jadi- Itu ada videonya kan Bang, tolong ditampilin lagi yang pas si Laban suruh kaki saya dicuci, minum air cucian kaki saya, itu kan ada tuh kata Bang Juma tuh. Nah si Laban ini rencana memang kalau mau minum ya minum lah, susah kalau Laban diajari. Jadi kalau saya ke Juma, Hadis Leres bilang, Laban, kau jangan keras-keras sama Juma ya, katanya. Makanya saya nggak pernah serang lagi Juma itu. Gitu. Makanya Ya kau semalam yang keras-keras sama serang, kan? Juma, sekarang kutanya sama kau ya. Kemarin kau ngomong di situ, ada nggak satu manusia yang dukung kau? Nggak ada. Ya, makanya kau sampai dibilang Juma kau kucing. Masih ingat nggak kemarin? Bukan saya loh yang kucingnya, bukan saya itu. Ya udah kalau memang bukan kau, aku yang bilang kau kucing. Udah jelas. Pendeta bukan, apa bukan, ya kan? Kecuali kau misalnya buka perkumpulan para penentang Nabi, kau bikinlah perkumpulan 200 orang yang kumpulin dana, terkumpullah 5 triliun, nah baru boleh kau lawan aku. Nah ini kau juga Bang kan Luga, nggak makan, padahal kemarin Laban. koin masih banyak Bang Luga, kenapa ditinggal turun Bang Luga? Itu gini, Takut dia saya apa ya? suntik. Bukan. Jadi si Fandi sudah bilang, Bang Luga, saya rasa cukup ya Bang ya, karena mungkin Bang Juma masih pengen ngomong banyak kan kepada umatnya, ya udahlah. Yang penting Juma kan sudah mendukung saya, artinya tidak mengadakan perlawanan lagi dengan saya, karena menurut dia itu memang tidak bisa dibantah. Roh Kudus adalah ibu. Ya kalau memang orang sudah menyerang, ngapain kita serang lagi kan? Kita jadikan teman, kita jadikan sahabat, iya kan? Nah kalau model-model kayak si Laban ini mau cari-cari panggung sama si Jack nih kemarin, ya kan? Akhirnya diturunkanlah, larilah mereka, makanya bertobat. Bukan bertobat sih, kalau kau udah nggak bisa bertobat kayaknya. Nggak bisa. Lucifer aja udah jijik ngeliat mukanya, apa yang mau diapain lagi? Lucifer bawa. Iya, Lucifer aja udah ada beberapa setan ngomong, kenapa si Laban ini? Kita aja yang setan nggak gitu-gitu amat katanya. Laban, sial kali nasib kau Laban. Mending kau nyembah botol aqua Laban. Gimana lu Gar? Kemarin janji kau mau konser kita, kapan jadinya? Mau konser lagi kau, berani-beraninya kau mau ngajak aku Oh konser ya, kau Bang aja. Luga. Kau yang ngajak aku loh. Kemarin Bang Luga dicari sama Kembuan. Oh, anjing Kita mau ngasih duit 2 miliar kan? Ya kan, Pak Brahma? 2 miliar mau model dikasih. kayak Kembuan ngasih orang dia aja berangkat naik busway pulang naik busway kok. Gimana Jadi baru mau cair kasih loh, 2 baru cair miliar? loh. Proyek dia baru cair tuh. Nggak ada itu. Banyak bohongnya tuh. Kalau gua sama Prayogo Pangestu mau cair, sama Pak Melnap bertiga, gua kan lagi atur janji ketemuan ya sama Pak Prayogo nih. Si Melnap kan dia dulu kakeknya Pak Prayogo kerja sama kakeknya dia. Gimana logikanya cair? Mereka kan investor. Mau kemana mereka investor? Surga. Mereka berbisnis loh. Logika mereka berbisnis. Mau Ya kemana? lu juga berbisnis, lu berbisnis di tanah siapa? Lu di tanah mayoritas Islam, lu berbisnis, lu juga tahu diri. Lu hormatin juga penguasanya. Nah, siapa yang bisa melawan para debater Islam? Opung kau ini. Harusnya juga tahu diri dong, berbisnis, tapi lu juga tahu ini tanah siapa. Makanya mereka itu mau mengucurkan dana triliun ya karena dia juga ngeruk dana juga dari Indonesia ini. Siapa penguasanya di Indonesia? Dia para rasul dan para nabi. Wajar kita menerima persepuluhan daripada konglomerat. Ngerti nggak kau? Udin, Petot kau Iya. atur. Untuk mereka apa yang berbagi untuk mereka apa? Keuntungannya untuk mereka tuh apa? Apa? Lu berbisnis dari agama mana? Lu jualan sama orang-orang beragama di sini. Lu belanja dari agama siapa?
Lo Iya, maksudnya berjualan sama orang siapa? Kamu Yang berkuasa terduit. atas konglomerat itu jatuhnya tuh umat, bukan penguasa. Ngerti gak sih lo? Umat, bukan bos. Yang Iya, bos itu cara rasul. kamu muter duitnya gimana coba? Persepuluhan, Udin. Itu persepuluhan. Kalau dia percaya misalnya kesaksian-kesaksian gua, itu nggak perlu gua suruh juga, dia udah pasti ngasih persepuluhan ke gereja King of King. Gimana sih lo? Emang nggak ada undang-undangnya harus membayar persepuluhan kepada rumah Tuhan? Nah, gua yang mendirikan rumah Tuhan. Jadi mereka jemaatmu gitu. Konglomerat itu bukan Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya jemaat lah, ucok. Kau pun. Makanya jangan menyembah Dajjal. Nah, mana mungkin mereka mau masuk Apa gereja? timbal baliknya? Lo apa timbal baliknya? Nah sekarang ya emang si konglomerat ini bisa nginjilin Timur Tengah. Si konglomerat ini bisa mengkenkan Arab Saudi kan nggak bisa. Cuma megang duit, cuma jualan cilok, jualan bakwan, laku, hanya sebatas itu. Tapi ketika dia berdebat itu bisa mengubahkan orang. Kau kadang-kadang makanya kau jangan kebanyakan makan lontong kau. Gerejamu di mana? Timbal balik Emang? timbal. Jadi mereka Gerejamu di mana? jemaatmu? Kemarin aja penontonnya 3.000, kau dianjing-anjingin sama si Juma kemarin. Aku duduk manis. Mana pernah aku digituin? Gerejamu, Wih, gereja di mana? saya nggak pernah Kemarin gitu. kau ya dikatain si Juma kau kucing. Itu yang nonton 3.000, apa nggak malu muka kau di situ dikatain Nggak kucing kau. pernah dikatain aku Gimana kucing. harga dirimu? Mana pernah Aku terakhir? kemarin kau bilang kau kucing, kau anak iblis. Kemarin kau bilang ditonton 3.000 orang. Hancurlah reputasi kau. Gak mungkin Kau lah jualan dibilang apa? aku kucing. Aku telah sama Juma nyanyi-nyanyi loh kami loh. Iya, kalau Soalnya sebagai bagus itu. sebagai pertemanan, kau main-main trompet ya nggak masalah lah, nyenang-nyenangin hati si Juma. Tapi kalau masalah ngomong bicara firman, ya kau duduk diam, jangan kau ngejar-ngejarin orang. Timbal baliknya. Iya, gimana gue pernah ngambil duit triliunan itu? Dengan perpuluhan gimana maksudnya? Sekarang gue tanya sama lo, ya, bisa nggak lo menjadikan Timur Tengah masuk Kristen? Kan nggak bisa, Udin Petot. Bisa nggak kau Bisa, ngomong bisa. nggak Sabar. bisa. Yang bisa mengubahkan orang itu bukan duit, otaknya dulu lu cuci. Konglomerat itu nggak bisa Bang Luga. cuci otak. Bang Bodoh. Luga, saya dulu lama diskusi sama Pak Laban. Kayaknya Pak Laban bisa sih. Sebab kalau Bisa, pendeta-pendeta lain seperti Bang Luga membaptis mereka kan dicelupin satu persatu ya, ditenggelamkan. Kalau Bang Laban ini plannya ke depan itu ngebaptisnya pakai water cannon. Iya, water cannon, tapi kan giliran ditanya siapa ibu Yesus, jawab si Laban Maria. Ketika si Laban jawab Maria, resmilah dia jadi manusia blow on. Ya, konglomerat itu bisanya jualan, misalnya lo jualan siapa tuh si Andre Susanto, kekayaannya 20 triliun. Kerjanya apa? Cuma gade barang, bisa duitnya 20 triliun. Biar lo tahu konglomerat itu kekuatannya ya paling gade barang, duitnya bisa 20 triliun. Siapa lagi tuh? Si Timothy Ronald, ya. Bitcoin, nyimpen duit orang. Pekerjaannya pekerjaan bukan pekerjaan spektakuler. Tapi kalau lo berkata-kata dengan hikmat, memperkatakan firman, itu baru ngeri, bro. Siapa lagi yang konglomerat? Anthony Salim, ya misalnya. Dia kaya, apakah dia membangkitkan orang mati? Tidak, jualan Indomie. Kaya raya dia. Udin Petot. Kecuali dia membangkitkan orang mati, mengusir setan. Itu baru seram namanya, hamba Tuhan. Ya itu kan dia, bukan kau. Iya, dia kan bukan hamba Tuhan. Nah kalau gua kan memproklamirkan bahwa kau adalah anak setan. Nah itu kerjaan gua. Bukan gua dagang Indomie. Kau anak lontenya si Lucifer. Ngeri nggak? Seram. Makanya kau kemarin sok-sok jadi pahlawan kesiangan kau lawan aku. Aku nggak cocok kau lawan. Kau lawan terus Kumbara. Lu gak tahu aku tes. siapa? Aku trader loh, trader. Aduh, Aku trader pernah lagi. trading loh. Aku punya konsep loh, gak tahu kan? Iya, trader itu masih jauh di bawah para rasul. Aduh, trader lagi. Penasehat loh, penasehat keuangan aku ini. Iya, mau penasehat, intinya kau pedagang. Bukan, kalau di Hindu itu ada namanya kasta. Kasta Brahma. Itu para nabi, para rasul. Lalu kasta, apalagi Waisa, itu para pejabat raja. Terus yang ketiga, kasta Waisa. Apa tuh? Ksatria baru Waisa. Waisa itu baru pengusaha. Kalau kau di bawahnya pengusaha, makanya kau trader. Kau pedagang cilok. Penasehat trading. Penasehatnya. Bukan Ya sama trader, aja. bukan Tolong penasehat. kau jualan dari pagi sampai malam. Peningkatkan penjualan. Jangan kau jualan sembari ngocok. Paling gitu aja yang kau nasihatin. Ya kadang kita butuh juga Bang Luga
peningkatan investasi mungkin Bang Laban Iya, bisa Bang. mengolah dari the king of Iya the king bisa, ya kan? tapi artinya gini, penasehat perdagangan jangan kau samakan, kau menyamakan dirikan kau dengan para hamba-hamba Tuhan. Laban kau bukan hamba Tuhan, kau masih hamba manusia, hambanya si Timothy Ronald misalnya. Kau kalau ketemu Timothy Ronald juga pasti kau cium tangannya. Kalau Timothy Ronald ketemu saya, tangan saya yang dicium Timothy Ronald. Jadi beda lah, Bang. Udin Petrus kau. Maksudnya konglomerat masih lebih percaya dengan saya karena Ya, sekarang mereka emang duit kau tahu ada berapa? investasinya mau diapain. Oh, kamu gimana ke surga? Investasi surga gimana? Nggak masuk akal bagi mereka itu. Ya kalau kau nggak masuk akal, ngapain kau gabung-gabung di grup ketuhanan? Gabung kau di grup lonte. Maksudnya Tiap hari dia gabung di grup Tuhan, tapi dia nggak percaya. maksudnya para konglomerat yang kau omongkan itu hanya gimana ya? Kau ini, kalau kau mengatakan grup trader, kenapa kau gabung-gabung di grup kayak gini? Ini kan grup-grup apologet. Nggak cocok kau di sini. Cocoknya kau gabung di Timothy Ronald, ya, siapa lagi tuh pernah motivator keuangan. Kau gabung di situ, jangan kau gabung di grup ketuhanan. Kan kau bilang sorga nggak masuk akal. Nah, kalau kau udah tahu nggak masuk akal, kenapa kau gabung di sini? Ini kan saya lagi libur, jadi grup saya buat. Saya lagi libur. Saya bilang, Kemarin lagi juga libur kau saya. ada, kemarin juga tiap hari juga kau di sini kok. Tahun lah Lagi saya libur, lagi libur. Iya. Mau saya tunjukkan pengumuman saya libur di grup. Ya, aduh, udah. Konglomerat juga enggak, banyak kan ngomong, capek. Nggak ada manfaatnya jadi donatur juga, nggak bisa, duitnya nggak ada. Ngoceh-ngoceh terus, nggak ada manfaatnya. Jangan mudah menyerah Bang Luga. Sekeras-kerasnya Palaban, kalau Bang Luga bisa narik Palaban, wah itu orang yang spesial Tidak, tuh. ada tipe-tipe manusia bebal, ya. Kalau orang Muslim, itu belum dikategorikan bebal. Mereka masih ingin mempelajari. Tapi kalau model kayak begini, ini nggak bisa. Kan kemarin kan saya udah tegaskan, ini cuma cocok dirajam. Nggak bisa lagi, kata-kata udah nggak bisa lagi main. Luga kau baca Udahlah, profilku tidurlah kau. itu. Tidurlah kau, Laban. Mengutus aku kepadamu. Itu masuk ke semua agama loh. Tuh. Ngomong Luas lebih luas loh nanti jangkauanku dari kau. Aduh, Iya. ngapain juga masuk manusia kayak begini. Jadi gini lah ya. Udah cukup ya, Laban, cukup ya aku ngomong-ngomong kau ya. Jadi kembali lagi ke tema teman ya. Ya. Jadi nanti kita ini orang-orang seperti ini sebenarnya nggak usah diajak ngomong lagi. Aku tadi ngomong itu cuma mau memastikan saja. Kalau orang kayak gini coba Tuhan Yesus udah mau datang, ya kan? Masih aja berbantah-bantah, ya kan? Iya. Masih berbantah-bantah. Terus apa lagi yang mau kita harapkan dari dia? Nah, dia pun memenangkan Muslim juga nggak bisa, memenangkan agama lain pun nggak bisa, cuma ngoceh-ngoceh kayak orang gila. Terus kalau saya jelas yang terima Yesus banyak, yang saya ajak ke masuk Kristen dari zaman dulu. Ada manfaatnya. Coba Kalau tanya, kau- ini dapat disconnect. Udah saya menangkan dia loh. Tanya dia. Si disconnect itu nempel-nempel ke sini sebenarnya mau murtad. Karena dia malu. Nanti aku digebukin lah orang sekampung. Buktinya dia nempel sama si Meo, ya kan? Nanti di baptis si Meo juga mau. Nanti Bang Meo aja yang baptis si disconnect. Kelamaan. Kalau enggak si Brahma yang baptis. Belum masuk Bang, keran air ke Komal. Jadi mungkin ditunda baptisannya. Ya kasih aja 2 juta. 2 juta juga diem nih. Mintain nomor rekening. Lanjut. Yuk, sambil makan yuk. Wih, pesan Bang apa nih? Bang Brahma, besok ada kumpul kita. Nanti Bang Meo juga boleh datang-datang lah. Iya, siap. Bang Brahma, Ya, Bang monitor, ya. Bang. Di daerah Rempoa itu kita bikin di situ apa? Kumpul dulu kita kan, nanti siapa tahu kita mau bikin KKR atau konser, ya kan? Kita kumpulkan kekuatan dulu. Itu puji Tuhan kayaknya istrinya Samuel tuh gabung tuh. Dia bahkan mau ngasih dana lagi. Bang, aku habis Saya- transaksi nih katanya. Aku habis Gara-gara saya transaksi. berguru ke Palaban nggak diajak ya. Iya, kok nggak diajak Bang Ya udah, disconnect? ya kan si disconnect kan jauh. Di mana si disconnect ini, di Papua apa di Jakarta sih? Di Papua. Nah, jauh. Kalau abang mau nanti ke Jakarta boleh. Laban di mana Laban? Timbang Laban mau. tiket pulang Medan. tiket pulang pergi 10 juta. Tiket pulang pergi 10 juta dengan uang Tapi serius ya, 20 juta. kalau aku kasih ongkos kau datang ya.
Ya lihat dulu, Serius? dulu. Saya ada jadwal ketat nggak pekerjaan saya. Banyak kali alasan kau jualan cilok di Papua. Sekali gini banyak kali aja alasannya. Macam betul aja kawan satu ini. Tapi inilah aku salutnya sama orang Sunda ya. Aku di Tanah Batak, ya kan, di Siborong-borong kampung kami kan. Ah, Adalah orang jualan apa? Jualan bakwan cilok-cilok gitu. Abang dari mana? Dari Sumedang. Buset, udah jauh kali sini bang, gue bilang. Ya begitu. Hancur gue bilang. Iya di terminal Siborong-borong itu kan. Ku tanya lah mau ku beli lah apa tuh sate tusuk itu kan. Abang asli mana bang? Gue bilang kan. Aku dari Sumedang bang, dari Bandung katanya. Waduh, jauh juga ke sini abang jualannya, gue bilang ya. Jadi memang orang Sunda, orang Jawa Abang beli tuh cilok ya? perantau. Abang beli Ku beli cilok. lah, ku beli lah. Oh, abang belum tahu kalau dia itu belajar bikin ciloknya dari Palaban. Oh. Kayak bang diskonnya gini lah kan. Abang kayaknya orang Jawa kan. Papua, kan. Buset, jauh kali. Memang orang Jawa ini perantau jiwanya. Di Medan juga banyak orang Jawa. Orang Batak juga sama juga sih. Ada juga Batak di Magelang. Gue bilang ngapain kau di Magelang jauh-jauh kali kau kesini? Ada Jawa, orang Batak tinggal di Purwokerto. Buset dah. Jawa sama Batak tuh sama, perantau juga sifatnya. Tapi yang nggak bisa terkalahkan tuh memang Batak. Batak di New York ada, buset, AKBP. Philadelphia. AKBP ya bang? Iya, di Philadelphia. Paling banyak tuh orang Batak tuh di Philadelphia. Karena dulu Bu Widodo, teman satu persekutuan saya, sering ke Amerika kan. Batak paling banyak tuh di Philadelphia. Nah, Palaban ini juga gerejanya HKBP Bang Luga, cuman dia punya konsep pemahaman sendiri. Hikmat orangnya. Jadi kadang saya diskusi dengan Palaban itu Sekarang lama. begini loh bang, kita itu dilihat dari pengikut kita. Kalau si Laban yang ngikutin siapa sih? Paling si Andi Arya yang orang gila itu lah pengikutnya di satu-satunya. Iya kan? Dia paling nih nongkrongnya di grup ateis nih. Persatuan orang-orang stres, nggak kumpul di situ, sama-sama menghayal. Aku Tuhan, kadang aku Nabi. Kian sebenarnya hidup orang kayak begini. Nanti giliran ada badai, minta tolong lah, Bang Ruga tolong. Ini- Beras kan ini untung- gratis. Untung si Wisdom lagi buka room. Kalau nggak buka room pasti nongol ke sini lagi ngejar-ngejar abang Luga ini si Iya. Wisdom dari kemarin. Kemarin tuh saya tempelin 7 kali ya. Masih aja bebal. Kayaknya kutunjang lah, kutendang lah. Si Wisdom Baru dia kelempar. kenapa? Dia keberatan Bang Luga jadi nabi gitu. Ya bang? Iya si Wisdom, si Hello, si Halo kan yang Si- apa? di roomnya foto Pastor profilnya Sarah. ada anjing itu kan. Di roomnya Pastor Sarah ribut aku dia. Iya. Itu Pastor Si Sarah Bom itu udah sering ikut. emang janda abang Luga? Pastor Sarah itu lagi rekrut untuk gabung di King of King. Jadi terserah lah masa lalunya kayak gimana. Aku juga nggak tahu pasti lah kan. Tanya aja sendiri. Nanti ku tanya marah pula dia. Orangnya emosian. Pernah aku tanya, apakah begini Bugono? Marah dia. Kacau nomor satu. Tapi kalau Pokoknya sama bukan abang baik ya. Luga nggak marah sih. Iya karena dulu kami bertempur hebat. Gara-gara cuma aku tanya apakah dia begono begini kan, marah dia. Jadi ya udahlah daripada berantem, karena dia juga orangnya ada baiknya juga, Iya. ya kan. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi aku ngambil sisi positifnya aja karena dia kan dulu pernah kuajak gabung di tim band kami, band King of King. Samuel gitaris, Aderion drum. Dia kuangkat salah satu WL si Pastor Sarah. Oh pernah gabung sama Derion juga. Iya, kami kan satu band. Saya pemain bass, Samuel pemain gitar, Aderion drum, Sarah salah satu vokal. Keyboardnya dulu si Enki. Jadi kami mau bikin Pelayanan band di lagi gereja mana, untuk Bang? konser. Kami rencana bukan pelayanan di gereja, kami rencana memang mau konser dari KKR ke KKR di kota-kota gitu. Woi, akbar ini berarti nih. Iya. Makanya kan tadi kan istrinya Samuel kan nanya, Bang kapan lagi mau konser? Ini bentar lagi nih, cuma gimana mau konser? Kita masih membutuhkan dana. Terus dia bilang begini, ini aku habis transaksi nih si Samuel nih, nanti kalau udah duitnya cair aku kasih ke Bang Luga katanya.
Cakep, mantap. Kalau saran saya Bang Luga untuk membuka pintu itu kolaborasi dengan Ahmad Dhani tuh. Ahmad Dhani Sering tuh. agak ribet Konser bang, akbar. karena ada 2 kepanitiaan nanti. Soalnya Ahmad Dhani nggak mau pakai konsepnya Bang Luga, udah pasti. Dia pakai punya sendiri. Ya kalaupun Ahmad Dhani mau gua undang, dia suruh jadi singer aja. Jadi sih. Lah, emang lu mau ngapain? Ya nyanyiin satu lagu tapi nyanyi lagu rohani lah. Shout to the Lord. Kayak Once kan nyanyi lagu Shout to the Lord kan waktu itu di Blue M Plaza. Ya. Boleh sih Once bisa kita undang untuk ngisi-ngisi lagu-lagu rock rohani kan. Misalnya lagu apa itu? Praise. Aku adalah. Itu. Ada lah lagu-lagu rohani rock juga kan ada juga, nanti kita suruh dia lah untuk ngisi-ngisi. Itu lagunya Ahmad Dhani yang satu itu 2019 itu lagu rohani juga tuh. Iya, rohani. Tentang keesaan itu. Boleh. Tahu kita. Nah, aku adalah aku itu. Sekaligus kita ngajak Ahmad Dhani menyembah Yesus kan, ngapain dan lagi daripada Oh, dia Yahudi bang. Ahmad Dhani Yahudi. Iya nggak apa-apa, tergantung kita. Kalau dia misalnya diinjilin mau, kenapa enggak? Si Onci aja juga dia Kristen kok. Satu lagi siapa tuh vokalisnya bang? Sebelum itu si Once. Elo juga Kristen kok, si Elo. Elo, terus Ari Lasso. Ari Lasso. Ari Lasso juga Kristen, semua Kristen vokalisnya dia. Tinggal dia nyanyi belum Kristen ya kan. Dia juga ibarat kata besar gara-gara ada bantuan orang Kristen. Once Kristen, Ari Lasso Kristen, Elo Kristen. Ya tinggal diinjilin aja dia. Berat ya. Ahmad Dhani kalau dekat sama orang-orang kagak udah jadi Kristen itu. Nanti ada waktunya lah artis-artis. Daripada dia dimentorin sama si siapa tuh? Si Ustadz Dery ngislamin orang jago, tapi kalau ketemu apologi dia pasti kabur, dia minta pertolongan Donditan. Nah Donditan udah ketempeleng. Iya kan, Ustadz Dery kan minta pertolongan Donditan kalau masalah apologet. Nah Donditan aja ngeliat kepalan tangan gua aja udah kencing di celana. Wah, gue beri lo, gue bilang gitu. Aslinya kecil ya bang ya, Donditan ya? Siapa? Donditan itu. Saya tuh debat sama Donditan tuh 8 jam, usah tempeleng habis sampai berak di celana. Tapi yang ditampilin ketika pas saya lagi mikir itu aja. Lagi mikir. Iya, gila emang Donditan ini, gila emang. Oh lo gitu ya, gue bilang dia kita kan kalau kita kan gitu. Habis itu saya tempeleng itu 8 jam, bayangin dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Pasang kopi, minum kopi lagi kan biar nggak ngantuk kan. Dia ada akunnya bang si Donditan itu, cuma nggak tahu live di mana. Nggak berbentuk lagi gue bikin si Jarang. Donditan. Iya jarang. Jangankan Donditan, Juma aja yang lebih jago dari dia aja. Lo lihat aja kemarin Juma ngomong apa, mau kayak gimana. Juma aja bilang coba aja lo lawan Luga, kalau bisa coba lo lawan dia, bisa nggak? Ya gitu nasi Kepas. Sebenarnya mulut paling sadis dalam berdebat itu si Juma. Tapi kan gua ngendelnya kan bisa. Nanti gua tanya siapa ibu kandungnya Yesus. Udah nyerah dia, cabut dia. Bang Luga saya mau bikin kopi dulu ya. Kan gitu kan. Bahkan Juma kemarin nanya ke si Laban kan, kamu jawab dulu Laban, siapa ibu kandungnya Yesus? Jawab Laban Maria. Ketawa si Juma. Juma kan kalau ketawa kan begitu. Ya namanya juga udah Laban, udah segitu kemampuannya, kita nggak bisa maksain. Terus emang siapa lagi? Kan saya sengaja itu. Memang ada yang lain. Iya karena gini bang, karena kebanyakan Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Tentu ibunya juga harus Tuhan, begitu juga dengan Iya. bapaknya. Betul. Nggak Makanya jangan mungkin katakan Tuhan. anak Tuhan, Jadi salah. mama manusia. Oh, Makanya sorry lah kau Laban. Kalau abang ditanya siapa bapaknya Yesus, bilang Maria, ketawa lah dia. Iya. Makanya aku bilang kau Laban, berguru dulu kau ke Gunung Kidul. Jadi jawaban Bisa saya teteknya itu sampai gombel sebenarnya. 15 kali. Jawaban saya itu. Apa? Kenapa kalian Tuhan kan dia? Itu. Dia tersirat di situ jawaban saya. Ya, awalnya abang ngaku Apa tuh? Kristen nggak bang Laban? Ngaku Kristen nggak? Siapa? Saya. Bang Laban sama Juma. Ateis. Dia Udah tahu saya kenal Kristen. lama. Oh, berarti dia tahu Laban Kristen ini dong. mereka. Enggak kau ngaku Juma itu Kristen apa ateis? Tapi Pak Laban ini
guru saya loh. Saya ini belajar di Pelaban nih, terutama satu ayat yang keren ya. 1 Korintus 8 ayat 9 tuh keren tuh. Ohnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Yesus itu Tuhan gitu. Wah, itu kebanyakan orang itu nggak paham tuh ayat itu. Panas loh. Berantem. Tadi siang juga kepanasan. Entah kenapa soal ayat itu aku angkat ya. Kepanasan semua. Heran aku. Tadi si BS kepanasan. Lu kan nih kalau kuangkat itu kepanasan dia tuh. Oh enggak, iri dia, iri. Iya iri sebenarnya Bom-Bom, Iya. Sofiatul, Edis tuh iri sama aku. Karena kenapa? Satu, aku tuh masih muda, udah debat sama Ustadz Moko Ginta umur 33 tahun, ya. Ustadz Moko Ginta sekarang udah nggak ada. Aku masih muda juga, masih 45. Jadi masih muda tapi udah nguasain bangsa-bangsa. Nah kalau model-model kayak si Bom-Bom kan, dia cuma masih kelas kecamatan, beda. Edis kelas kabupaten, ya. Sofiatul kecamatan. Tunggu Bang, Ya kan, kenapa Edis sementara kelas Luga kabupaten kan- Bang? Lah gimana nggak kelas kabupaten, digertak lari ke Amerika, digertak lagi lari ke Spanyol. Mana ada penginjil kayak begitu? Penginjil itu menguasain dunia. Yang Bener sering naik ke roomnya itu yang dari sawah, dari mana, benar itu Bang? Nah itulah yang aku bilang sama Mikana, kau jangan sok-sok tegas Mikana. Kau buka kamera karena kau udah persiapkan betapa menornya muncung dengan bedak kau. Ketika kau buka kamera, orang itu bisa terkagum-kagum melihat keindahan bedak, lipstick, hijab, ya, ditambah dengan kulit putih, mata seperti bule. Indah melihatnya kalau Mikana open cam. Nah kau pura-pura membuat suatu kayak ketegasan supaya kau terlihat mulia. Nah kau suruh orang open cam, nah kau nggak tahu orang itu udah persiapan belum. Pas di open cam, pakai kutang bulu ketek kelihatan, alamak. Nah akhirnya si Tasya pun yang mana ikut-ikutan, di sini harus open cam. Aku naik, dipaksa aku open cam. Aku juga mukaku udah ditahu orang, Tasya aku bilang. Enggak, di sini harus ketegasan, kami tegas. Kami maunya harus pakai data segala macam. Naiklah satu orang. Pas dibuka, nenek-nenek lagi nyapu. Oh Tuhan, Tuhan. Pas dibuka latar belakangnya kayu busuk. Iya kan orang kan kalau open cam itu kan kalau di studio TV itu kan harus di make up dulu, di touch up gitu loh wajahnya. Nggak bisa kita main tiba-tiba masuk kamera itu dengan kondisi wajah itu harus dikasih bedak supaya nggak keringatan, supaya tetap stabil tuh muka kan, baru disorot sama kamera. Nah ini main buka-buka kamera lu mana tahu orang-orangnya lagi ngapain ya kan? Dibuka lah padanya, oh jomplang lah. Yang satu kamera bersih, yang satu berantakan. Nah itulah yang saya bilang, nggak perlu semua orang harus suruh buka open cam, lihatnya jadi nggak enak, kecuali kalau dia udah siap. Iya, betul. Jadi kalau kenakan tadi kan si abang yang di bawah ini kan nanya nih, Salam 3 Kristus, kenapa Bang Luga mereka iri kepada Bang Luga? Iya iyalah, gua ini kalau ketemu pendekar-pendekar muslim ya kapanpun bisa ketemu, bisa berdialog, ya kan? Ustadz Nababan, gua ngopi di Starbucks, ya kan? Pas gua pulang, aduh Bang Luga mohon maaf nih nggak bisa kasih banyak nih, kasih gua cek 300 lumayan lah. Jadi gue itu dengan ulama-ulama, terus Zulfikar kan pernah membanggakan suatu sosok yang namanya Ustadz Abu Didat. Oh tidak, Bang Luga harus begini, bukan begini. Nih Ustadz Abu Didat aja. Dulu sama gue kayak gimana gitu loh. Harus Bang Luga maju terus dalam kan gue kan dulu sama Ustadz Abu Didat kan akrab dulu. Waktu dia masih di majalah Sabili pendiri Fakta. Bahkan kami sempat waktu itu mau berdialog dia dengan Ustadz Hindun, ibu-ibu tua. Gurunya Ustadz Abu Didat, nah didampingi oleh Ustadz Abu Didat lawan saya waktu itu. Udah kami mau bikin acaranya. Itu adalah Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Nah, Sekjen MUI aja sama gue akrab gitu loh. Ustadz Abu Didat namanya. Nah terus si Bang Zulfikar, oh sosok gimana gitu. Oh kamu sama Ustadz Abu Didat harus bikin surat. Lu tanya aja sama Ustadz Abu Didat kenal nggak sama Luga. Dan kamu tahu nggak kenapa waktu itu dibikin dulu award juara 1 debat ada apologet muslim nomor 1 siapa? Menahem Ali. Kenapa sama Menahem Ali? Karena Menahem Ali waktu itu debat sama saya di Surabaya, langsung dibikin di juara 1. Terus juara 2 siapa? Juma.
Karena patokan MUI kalau siapa yang udah debat sama Luga udah serem. Makanya ketika Menehem Ali debat sama saya, Don Ditan debat sama saya, itu langsung naik pamornya. Iya dong, kan yang bikin award dari MUI itu kan Ustadz Abu Didat. Nah, Abu Didat aja mah gue kayak gimana orangnya? Orang dia yang masukin gue majalah Sabili terus. Setiap bulan ada nama gue, Luga Tambunan, berdebat, Bogono, begini. Gue masuk majalah sampai 5 kali. 7 kali ya 8 kali gue masuk majalah Sabili terus. Nah itu di rubriknya Ustadz Abu Didat. Makanya Ustadz Abu Didat itu kenal banget sama gue. Sebelum zamannya Moko Ginta itu tahun-tahun 2009, 2008, 2007 itu gue udah masuk majalah terus itu. Nah makanya, dan umur gue masih muda, kecuali umur gue udah tua gitu kan. Nah itu yang membuat si Bom Sob Katul Bekatul Edis Kudis lagian si Mel Atok, Hur, saya ketemu Edis gitu. Harusnya kan dia kan sowan ke gua kan, ini Mel Atok sowan ke si Edis. Nanti gua naik tahta lo, gua pancungin lo tuh. Lagian kan debatnya kan gitu-gitu aja. Udah viral sebentar, udah bentar lagi udah nggak viral lagi. Lu liatin aja bentar lagi. Udah bosan orang yang ngomongin gitu. Iya kan? Yang ngomongin di situ aja. Bentar lagi udah turun. Emang orang mau tiap hari mau ngasih paus kan enggak? Capek juga lah, pegel orang. Ya iyalah, Si Bom aja sekarang udah nggak laku. Nggak laku. Apa kelebihannya dia coba? Paling nanti kalau udah nggak bisa jawab kita doakan ya katanya. Ada kelebihannya apa Bom yang orang lain nggak punya ada. Kelebihan berat badan. Ya itu dia tuh, duduk aja kadang, aduh rasanya udah tersiksa banget ya kan. Berarti Bom DKK masih baru dong. Ya iyalah, makanya kenapa sampai Juma begitu hormatnya sama gue, karena dia tahu sejarah gua. Si Juma masih main Facebook dulu, namanya Julkifli M. Abbas di Facebook. Gua udah debat sama Moko Ginta. Ya wajar lah, dia secara senioritas dia masih tahu gua lah kan. Secara ilmu juga kadang-kadang yang nggak tahu diri si Don Ditan, yang gue tempeleng sekali lagi, baru dia diam nanti. Pentolannya juga Don Ditan nggak pernah nongol, padahal punya akun loh dia. Jadi tetap aja. Jadi sekarang yang dibutuhkan Takut lagi digulung, takut dia dimatiin lah. Dia kan pasti ketemu gua kalau mau masuk. Nanti kalau dia udah masuk ke sini, gua siksa, dia udah nggak bisa lagi mau ngomong di podcast. Kemarin aja lo di bloon-bloonin lo sama lu, gua kenapa lo main podcast sih, digituin sama orang kan. Kan itu yang dijaga. Nah Juma aja juga kan, kenapa dia nggak mau main di dunia nyata, karena di dunia TikTok juga gua kan bergerilya. Siapa yang ketemu mau dimakan. Nah ngapain lagi dia masuk di podcast? Suruh aja Don Ditan. Nah Don Ditan juga jaga harga diri, masuk kena gulung nggak laku lagi dari podcast nanti. Jadi sebenarnya mereka ini punya nama cuma karena memang strategi mempertahankan diri untuk nggak digulung aja, sebenarnya bukan karena juara bertahan. Juara tapi ngumpet-ngumpet. Boleh gue juara tapi jangan sampai gue ketemu Luga ya, jangan, nanti gue dimatiin lagi sama dia. Artinya sebenarnya mereka udah ngakui kalau Bang Luga ini adalah seorang visioner kan? Iya, nggak bisa dilawan lagi. Iya, lebih Mereka jelas. ini bertahan cuma karena cari-cari waktu aja. Ibarat kata nih ya, main bola nih ya, main bola, lo sudah misalnya sudah kosong-kosong ya kan, udah menit-menit terakhir, udah bola ditendang-tendangin aja biar habis waktu, biar nyari remis, nyari seri, gitu. Jadi si Don Ditan ini tahu kalau dia ketemu gue, dia pasti mati. Nah makanya dia pura-pura, saya harus menantang pendeta-pendeta. Nah ya, dia sengaja nantang pendeta karena pendeta nggak bisa debat. Yang bisa debat itu kan rasul, nabi, model-model kayak gue. Betul, Abang, betul. Nah ditantangnya lah pendeta nggak bisa ngapa-ngapa supaya mereka bisa bertahan untuk hidup. Tapi kalau bener-bener fighter, siapa yang nantang sikat. Nah kalau gue kan gue sering, Don, gue datang ya ke podcast lo. Janganlah, langsung aja di debat terbuka katanya. Kenapa dia maunya di debat terbuka? Kalau di debat terbuka kan ibarat kata tuh banyak yang harus dipersiapkan. Misalnya hotel segala macam. Tapi kalau mau sistem debat jalanan, nggak tahu lagi lah. Apalagi Doni juga ngomongin nggak jago kok. Yang paling Kalau dengan Rasul Billy berani nggak Bang Luga? Kan sesama Rasul.
Ah, Billy bocil. Si Billy aja kalau naik Dek, naik, Dek. aduh, udah, Rasul udah Dek, datang, aku kabur lah kata si Billy. Rasul Billy mah gak main, lebih jago si Adirion lagi. Naik deh. Belum Si sama Mama Adirion Nabi ini. kan? Adirion. Si Adirion ini cocoknya gua ajak jalan, cuma dia lebih pilih ortodok juga sekarang juga udah makin blow on. Si Edwin Huta Barat udah ke Belanda, dia udah nggak ada temen lagi. Dari dulu kan gua ajak si Adirion, udah lo gabung sama gua. Berarti sampai sekarang ini orang yang belum berhasil dikalahin Bang Luga cuman Pak Laban ya. Iya, Pak Laban bertahan. Kalau Pak Laban ini Nggak sebenarnya ada ilmunya. Gini. Ini nggak ada ilmunya. Gini. Kalau Pak Laban ini, dia ini bukan levelnya di debat. Ini levelnya di ngeyel emak-emak. Nah, cocoknya ngelawan emak-emak. Dia ini bukan debater, yang penting asal bacot aja, isi nggak ada. Dari tadi ku tungguin lah ilmu mau gua bekal. Kan gua tanya sama lo, siapa ibu kandungnya? Dengerin dulu, Ucrit. Kan gua udah tanya sama lo kemarin, siapa ibu kandungnya Yesus? Jawab lo Maria. Ya udah selesai. Ya udah kan Apalagi mau gagal dibahas. Tuhanmu kan. Udah gagal Tuhanmu di situ. Jawaban lo salah, Udin Petot, Udin. Itu jawaban Lo salah, politis. apalagi mau dijawab. Itu Terus jawaban apa yang mau politis didebatin loh. lagi? Dengan saya menjawab seperti itu berarti Tuhan itu bukan Iya, Tuhan. makanya kan gue bilang Hanya lo diam aja, manusia. jawaban lo tuh udah Itu. salah. Orang kayak Bukan. gini jangan dilawan debat. Orang kayak gini Jawaban saya cocoknya menyalahkan kasih ongkos suruh pulang. pemahamanmu itu. Udah, Itu kau jawaban diam dulu. politis itu. Aku lagi nggak pengen ngomong sama kau diam dulu ya. Kita nih ngomongin debat-debatan terkenal. Kan? Gak tahan ya kan? Kalau kau itu cocok lu cocoknya sama blender. Nah, Oh, blender. sama-sama ngebacot, ya kan? Iya, lu tuh kelas lu sama blender. Blender itu nggak bisa di ranah debat tuh nggak bisa. Karena yang namanya debat itu bukan masalah ngomong belepotan, bukan ilmunya, bukan masalah ngomongnya ngerocos. Yang ngerocos lebih jago dari saya itu banyak. Ya, ibu-ibu rumah tangga itu mulutnya jauh lebih gila dari mulut saya. Tapi bukan itu yang dinilai, tapi isi dari apa yang dikatakan. Makanya semua perdebatan itu bisa dikalahkan dalam satu pertanyaan. Gue tanya, siapa ibu kandung Yesus? Kau jawab Maria, udah lu pulang. Kasih ongkos, suruh pulang. Suruh ngocok kau, kocok Berarti sama iblis. kau nggak nangkap jawaban itu apa? Untuk apa jawabannya itu? Itu untuk menggagalkan Tuhanmu itu. Dia jawab salah tapi dia ngajarin, kan udah gila kan? Stres. Tapi dia nggak sadar kalau dia lagi stres, namanya juga udah sinting. Dipikir dia kalau jago ngerocos, dipikir menang debat, bukan gitu. Perdebatan tuh nilainya bukan dari situ. Kan jawaban satu lagi kan nggak Kalau mau simak kalau itu masalah semua. jago ngerocos ya di Indonesia ini banyak contoh. Ardiansa itu juga jago ngerocos ya. Ardiansa itu siapa lagi? Blender itu juga jago ngerocos. Tapi isinya nggak ada, ngerti nggak kau? Nah kau tuh sama kayak dia, ngerocos aja kayak orang gila. Tapi isinya Berarti kau nggak Ditanya nyimak satu satu pertanyaan. jawaban lagi. Yang anak Maria itu adalah Kristus. Nggak nyimak kau kan? Ini ilmu. Maria, ada Maria, Maria. ada Maria, ditambah-tambahin lagi sama si Udin ini. Ditanya, Udin. Aldo. Romo Aldo tanya, apa itu Maria? Nah itu yang benar. Bukan Maria. Mana paham? Ilmu Yang- kayak gini mana paham kau? Wak? Nggak paham. Dia ini namanya debat kusir. Jadi apa yang ditanya, dia ngomong, ditanya A, dia jawab B. Ditanya B, dia jawab C. Dia nggak ditanya, dia ngerocos. Terus dia cerita sendiri. Saya dulu anak saya talir gitu. Oh, berarti luar biasa nih ya Pak Laban ini sekarang stepnya itu udah ke Debat bahasa kusir Arab itu. namanya. Kalau debat kusir itu di mana-mana itu tidak bisa dilayakkan sebagai kategori debat profesional. Debat kusir itu cocoknya ketika dia ditagih utang lalu dia berdebat, marah-marah dia ketika ditagih utang. Nah, itu namanya debat kusir. Maksud Kalau saya gini Bang Luga, debat agama mana bisa begitu? levelnya Pak Laban ini udah naik jauh karena sekarang mainnya udah ke bahasa Aram. Levelnya Ramai. Pak Laban secara resmi. Kalau dia belum pernah debat secara resmi, jatuhnya debater jalanan. Debater jalanan itu artinya debat kusir mak-mak di pasar. Jadi kenapa diizinkan Tuhan orang debat terbuka? Karena memang dia layak untuk mewakili suatu komunitas atau suatu agama. Nggak mungkin dong orang
para konglomerat atau para donatur ini mau mendanai sewa hotel, sewa akomodasi, bayar duit ratusan juta untuk menampilkan seseorang yang tidak ada isi ilmunya. Karena orang bisa ngomong bukan berarti berilmu. Jadi saya punya Orang cara juga. ngerocos itu, orang punya cara ngerocos loh. itu. Kamu Ini. diam dulu sebentar. Kamu diam dulu sebentar. Kamu ini kan belum pernah punya pengalaman kan? Ketika kita masuk suatu perusahaan, kita mau kerja, yang ditanya itu pengalaman. Kamu pernah nggak, misalnya debat terbuka belum? Oke, ditanya yang kedua, kamu pernah khotbah nggak di satu podium di depan jemaat? Nggak pernah juga. Terus kamu ngapain selama ini? Saya ngerumpi. Jadi saya punya cara begini, saya punya cara begini. Tuhan, ngerumpi. Cara saya ketika saya bernarasi, begini saya katakan, nanti kalau kamu 5 menit lagi menjelang mati, ingat kata-kata saya bilang. Ingat ya, 5 menit lagi kamu menjelang mati, ingat kata-kata saya. Itu saya bilang loh. Apa kata-kata Oh, rupanya? makanya nanti ya. Aduh, Itu cara saya seperti itu. layak. Apa Jadi, yang jadi saya tanamkan di jiwanya itu apa yang saya narasikan. Tidak asal lewat. Itu saya meteraikan. Kalau khotbah ya selesai khotbah hilang itu. Nah, jadi ada masing-masing punya cara. Ya, kalau kamu mungkin ya dengan satu. Nah, kalau lo memang mau ngomong, kenapa nunggu buka kelas-kelas seminar? Ya itulah cara saya dulu untuk sementara ini kan gitu. Main TikTok, udah 2 tahun 3 tahun kau belum bisa bikin seminar gitu. Ini kan TikTok ini kan ketika saya nggak kerja, maka saya naik TikTok. Nanti Itu kalau saya sehari-hari kerja kau nanti saya kerjanya full. apa sih? Kerjaan kau sehari-hari apa? Saya pengamen saya. Main musik. Iya. Sama ladies bang. Sebenarnya si Laban ini apa ya? Kalau mau dibilang susah sih ya. Kalau dia nggak mau tunduk kepada para rasul dan para nabi, ujung-ujungnya terdampar. Di Yohanes pun lo nggak diterima, di Tritunggal